Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang meminta pemutakhiran data dan sinkronisasi daftar pemilih tetap atau DPT mutlak dilakukan guna mengantisipasi potensi kecurangan dalam proses pemilu 2024. Komisi 2 DPR RI terus mendorong pemutakhiran data pemilih tetap jelang pemilu 2024. Sinkronisasi daftar pemilih tetap atau DPT mutlak dilakukan mengantisipasi potensi kecurangan dalam proses pemilu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, basis data kependudukan yang belum terintegrasi dan sistematis masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan jelang gelaran pemilu 2024. Pasalnya, hal ini dapat memicu perbedaan jumlah DPT dengan data kependudukan yang tentunya berimbas pada timbulnya celah kecurangan saat pemilu. Untuk itu, Doli mendorong KPU terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat melakukan sinkronisasi data termutakhir guna meminimalisir kekisruhan yang terjadi karena perbedaan jumlah data. Yang bisa dilakukan adalah adanya koordinasi yang intensif dan terpadu antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah setempat, terutama Dukcapil, ya, Dinas Dukcapil. Nah, kalau misalnya selama ini komunikasinya bagus, saya kira itu juga bisa mengurangi masalah-masalah yang terjadi di lapangan, ya. Karena kadang-kadang juga ada muncul ego sektoral, saling menahan data dan segala macam seperti itu. Doli menambahkan bonus demografi negara Indonesia yang memicu pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama pemilih pemula, harus mampu diantisipasi dengan pendataan yang baik. Hal ini penting dilakukan karena jumlah pemilih pemula cukup besar dan berpotensi dapat dimanipulasi jika tidak terdata dengan optimal. Dari Karo, Sumatera Utara, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong perusahaan plat merah PTBA, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PLN bersinergi memperluas dermaga Kertapati untuk memaksimalkan produktivitas batubara. Pada triwulan ketiga tahun 2023, PT Bukit Asam atau PTBA mencatatkan laba 3,8 triliun atau 62% lebih rendah dari kuartal 3 di tahun sebelumnya. Komisi 6 DPR RI mendorong perusahaan plat merah PTBA, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PLN bersinergi memperluas dermaga Kertapati untuk memaksimalkan produktivitas batubara. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menyebut, sinergi di antara ketiganya sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dermaga Kertapati sebagai salah satu tempat penimbunan dan pemuatan batubara PTBA. Perluasan dermaga ini disebut dapat memaksimalkan produksi hingga 14 juta metrik ton per tahunnya. Kita ingin dermaga Kertapati menjadi maksimal untuk menunjang kinerja PT Bukit Asam, dan ternyata memang peluang peningkatan kinerja dermaga Kertapati ini ada dengan cara memperluas kawasan dan kerjasama dengan PT KAI. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan kalau ada sinergi antar BUMN, dalam hal ini adalah PT Kereta Api, maka kapasitas di dermaga ini akan meningkat. Dan dalam konteks ini insya Allah nanti Komisi 6 akan menindaklanjuti di persidangan di Senayan, akan kita panggil PT Kereta Api supaya ada sinergi antar BUMN. Meski kinerja keuangan di kuartal 3 relatif belum maksimal, Sarmuji menilai kinerja perusahaan PTBA sudah cukup baik, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai Komisi 6 DPR RI yang mendorong pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 dapat diselesaikan sesuai target, sehingga kedepannya mampu meningkatkan konektivitas antar daerah di Pulau Sumatera. Untuk mendukung transformasi konektivitas di Pulau Sumatera, khususnya dari Provinsi Jambi, Palembang hingga Lampung,
Komisi 6 DPR RI mendorong pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jalan Bayung Lencir Tempino merupakan salah satu ruas jalan yang juga bagian dari mega proyek jalan tol Trans Sumatera. Saat ini, pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino masih dalam tahap pengerjaan oleh pihak pengembang, yaitu PT Hutama Karya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai, jalan tol Trans Sumatera merupakan proyek strategis nasional yang harus segera diselesaikan. Pasalnya, kelanjutan proyek ini dapat meningkatkan konektivitas Pulau Sumatera secara signifikan. Ia berharap pemerintah terus melanjutkan hingga ke pulau-pulau lain di seluruh Indonesia. Kami melihat pengerjaannya masih sesuai dengan timeline dan tentu kita berharap agar ini sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya kira jalan tol Trans Sumatera ini adalah satu proyek strategis nasional yang harus selesai karena konektivitas Pulau Sumatera akan sangat meningkat jika jalan tol Trans Sumatera ini berlanjut. Ya, jadi ini satu tugas yang harus terus-menerus dilanjutkan ya, dan kemudian ke pulau-pulau lain di seluruh Indonesia juga. Lebih lanjut, Martin meminta pengembangan mekanisme baru terkait pembangunan jalan tol dapat menjadi pembelajaran berharga sehingga program pembangunan dapat tepat guna. Dari Jambi, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan atau pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024 berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Partai sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, berdasarkan data pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah, sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan surat suara yang terbatas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik.
Apalagi setiap perhelatan pemilu memiliki beban persiapan yang berbeda atau bahkan bertambah dibanding sebelumnya. Seperti bertambahnya jumlah populasi dan berubahnya kondisi demografi Indonesia. Menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Jumlah tempat pemungutan suara otomatis mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar 809.000 menjadi 823.000 tempat pemungutan suara. Sedangkan pemilih dari mancanegara mencapai 1,7 juta orang yang tersebar di 128 wilayah dengan 3.000 lebih tempat pemungutan suara. Kategori pemilih juga didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu sekitar 55% dari total daftar pemilih tetap. Tak hanya itu, pada pemilu tahun 2024 akan ada 1 juta masyarakat disabilitas yang dapat ikut menyalurkan hak pilihnya. Dengan berbagai kondisi itu, maka DPR terus mendorong KPU dan panitia pengawas pemilu di daerah untuk segera melengkapi berbagai kebutuhan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah. Sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan kurangnya surat suara. Padahal persediaan surat suara sangat penting untuk memaksimalkan hak pilih masyarakat. Makanya ini kan antara kewajiban dan ketersediaan surat ini kan nggak bisa bersamaan ya, sehingga ada beberapa lokasi TPS di mana terjadi kekurangan surat suara. Ini terjadi di beberapa tempat ya. Kalau di Jogja itu ada daerah karena orang pada sekolah. Nah, kalau di sini itu tadi ada yang memang mereka memutuskan untuk tidak pulang, tapi mereka memilihnya di kota saja tempat mereka kerja. Karena memang kalau pulang, Riau ini kan luas sekali ya, mungkin pulang jauh, susah dan seterusnya. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian. Tak hanya logistik, tetapi antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya juga perlu dijaga. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi penuh demi terpilihnya pemimpin bangsa yang terbaik. Mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju. Lebih spesifik, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia dapat menunjukkan netralitasnya dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan unsur TNI akan menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Ia menyebut akan mendirikan posko bersama di sejumlah TPS untuk menjaga keamanan. Kalau saya setuju saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya melaksanakan pengamanan, membuat pos-pos tadi, posko, nanti juga ada posko bersama di TPS-TPS itu semua elemen masyarakat gitu, sehingga kalau ada masalah di situ bisa diselesaikan. Menjaga netralitas kerap kali digaungkan jelang perhelatan pemilu. Tujuannya agar suara rakyat dapat murni mengalir, terlindung dari campur tangan yang tidak netral. Sehingga mereka yang terpilih betul-betul lahir dari rahim demokrasi tanpa intervensi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Panja Komisi 8 DPR RI terus bekerja mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya haji 2024. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama baru-baru ini mengusulkan adanya kenaikan biaya haji tahun 2024 sebesar 105 juta rupiah. Komisi 8 DPR RI terus bekerja mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya haji 2024. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq berkomitmen akan terus mengawal dengan menyisir anggaran-anggaran yang sekiranya tidak efisien guna menurunkan biaya haji 2024. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengusulkan adanya kenaikan biaya haji di tahun 2024, yaitu besarannya mencapai 105 juta dari sebelumnya hanya 90 juta. Di mana hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama beberapa waktu lalu, dan bagaimana tanggapan dari DPR RI mengenai usulan kenaikan biaya haji pada tahun 2024. Sudah bersama saya anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Maman Imanul Haq dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Jawa Barat 9. Baik Pak Maman, kira-kira alasan dari Kementerian Agama atau Menteri Agama ini mengusulkan kenaikan biaya haji sebenarnya apa Pak? Melatar belakangi Pak? Iya, tentu mereka menganggap bahwa kenaikan itu adalah sebuah keniscayaan, baik karena inflasi, juga kenaikan harga aftur dan lain sebagainya. Tetapi pihak Panja DPR RI merasa bahwa usulan itu terlalu tinggi. 105 tentu sangat memberatkan jamaah. Oleh sebab itu DPR RI menolak usulan dari pemerintah. Lalu kita dalam Panja Haji itu terus mencoba menyisir komponen-komponen mana yang bisa kita turunkan. Sampai kita membuat asumsi bahwa yang paling ideal adalah sekitar 92 juta. Dari 92 juta itu kita memberikan alasan pertama adalah komponen penerbangan. Komponen penerbangan cukup di 33 juta. Begitu pula akomodasi. Akomodasi bisa kita turunkan lebih besar. Dari secara keseluruhan 24 juta, kita bisa meminta kurang dari itu. Oleh sebab itu, dalam 2 kali FGD yang kita lakukan, pemerintah alhamdulillah sudah menurunkan sampai di titik 95 juta sekian. Jadi penurunannya lumayan tuh, signifikan sekitar 9 jutaan ke 10 juta. Tapi kita belum mencapai titik temu karena DPR sudah menaikkan dari 92,7 yang kita hitung itu sudah 93,5 juta. Jadi tinggal ada selisih sekitar 400 ribuan dengan pemerintah. Nah, kita akan terus meminta pertama yang harus kita menyamakan asumsi dolar. Berapa asumsi dolar yang ingin kita pakai? Apakah di 16.000, di 15.600 atau di 15.550? Kalau asumsi dolar itu sudah sama,
maka kita akan bisa menyamakan seluruh komponen yang terutama mau tidak mau harus pakai dolar. Nah yang kedua, baru kita akan meminta penerbangan terutama Garuda dan Arab Saudi Airlines untuk menghitung ulang komponen. Sehingga kita meminta sekitar 33 juta, kalaupun ada lebih sekitar 100 atau 200 rupiah, itu menjadi hal yang rasional menurut kita. Nah baru setelah itu kita akan menyisir komponen-komponen yang menurut kita dianggap tidak perlu. Misalnya masih ada komponen soal penanganan COVID, itu sudah nggak perlu. Lalu juga akomodasi cadangan, apakah memang harus sebegitu dan lain sebagainya, termasuk menyisir keperluan di daerah. Poin kedua adalah ini adalah terobosan kita untuk memulai 60-40. 60 ditanggung oleh jamaah yaitu BPIH, lalu 40 ditanggung oleh dana maslahat yang BPKH. Berarti di situ adanya jaminan walaupun misalkan tadi sudah disisir-sisir, tidak ada pengurangan pelayanan atau jaminan pelayanannya akan tetap sama atau bahkan malah ditingkatkan, Pak. Iya, dari sisi anggaran seperti itu, kenaikan kita cuma 3%. 3% itu anggaplah itu bentuk inflasi kan, sesuatu yang rasional sehingga pelayanannya tidak akan pernah diturunkan, bahkan masih bisa ditingkatkan. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama di tahun ini dengan pemberangkatan yang lumayan full 100% bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Terakhir Pak, berarti ini juga menjadi sebuah wujud perjuangan DPR RI untuk menurunkan biaya haji yang harusnya 105 bisa menjadi turun terus. Berarti itu menjadi perjuangan DPR khususnya Komisi 8 juga Pak ya? Iya, Panja BPIH DPR RI melakukan rapat dalam 2 hari ini sampai malam tentu untuk memberikan yang terbaik untuk jamaah haji Indonesia, memberikan yang paling nyaman dan juga supaya mampu. Termasuk kita memikirkan juga BPKH. Kita ingin BPKH ini menjadi sebuah badan yang sehat dalam mengelola keuangan haji dan nanti ini akan dipergunakan melayani jamaah sebaik-baiknya. Termasuk kita jujur mengapresiasi dinamika atau dialog yang dilakukan dengan Dirjen PHU sehingga dari 105 sudah turun ke 95 di 2 hari rapat kita, walaupun ada sedikit saling tunjuk, saling keras, saling koreksi angka. Menurut saya kerjasama yang harmonis, sinergitas antara Komisi 8 dengan mitranya Kemenag dan BPKH, termasuk juga dengan yang lain seperti Garuda dan juga Arab Saudi Airlines menjadi bukti bahwa tujuan perjuangan kita adalah masyarakat. Terima kasih Pak Maman atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, di mana tadi Pak Maman menyampaikan telah berjuang bersama kawan-kawan Panja terkait dengan untuk menurunkan biaya haji yang diusulkan oleh pemerintah, dan Panja dari Komisi 8 DPR RI pun ini berkomitmen untuk terus menjaga terkait dengan kualitas pelayanan pada haji di tahun 2024 mendatang. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17,
Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia. Terima kasih Nazia dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 3 DPR RI setujui 7 calon hakim agung. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini Komisi 3 DPR RI telah menuntaskan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Mahkamah Agung tahun 2023. Di sini Komisi 3 DPR RI menyepakati 7 calon hakim agung dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir pada Kamis 23 November 2023. 7 nama calon hakim tersebut yaitu calon hakim agung Kamar Pidana Ahmad Setio Pujo Harsoyo, Ainal Mahdiah, Nur Edi Yono, Sigit Riyono, Sutarjo, Yanto, dan Agus Subroto. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu TikTok Shop akan kembali lagi. DPR RI nilai pemerintah pelin-pelan. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di mana rencana kembali dibukanya TikTok Shop di Indonesia menjadi sorotan DPR RI. Terkait hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menilai adanya rencana hadirnya TikTok Shop kembali menandakan pemerintah pelin-pelan dalam mengatur regulasi penjualan online untuk melindungi UMKM. Pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap para pelaku UMKM atas kembalinya TikTok Shop di Indonesia. Sebagaimana diketahui pemirsa, TikTok ingin membuka kembali layanan dagangnya, yakni TikTok Shop dengan bergabung ke PT Goto Gojek Tokopedia. Aksi merger itu pun dilakukan untuk mengatasi hambatan regulasi yang memungkinkan TikTok menghidupkan kembali layanan belanja online di arena retail terbesar di Asia Tenggara. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 3 DPR RI setujui 7 calon hakim agung. Serta TikTok Shop akan kembali lagi DPR RI nilai pemerintah pelin-pelan. Sekian dari saya, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.